Jerry Manumpil ya, sehat-sehat selalu. Bu Asri bilang gini, amin, doa yang sama untuk Bang Ike dan Mas Fadli. Oke, terima kasih untuk Bu Asri. Terima kasih Bu Asri. Oke, Bung Ike, apakah dulu pernah madrasah, sekolah ngaji dan sebagainya, atau misalnya di tempat atau di kampung halaman Bung Ike dibesarkan itu yang namanya madrasah, itu entah madrasah ibtidaiyah, madrasah aliyah, itu menjadi salah satu alternatif ya ketika murid tidak bersekolah di sekolah negeri. Saya mengalami madrasah memang. Oh iya, Saya mengalami madrasah. Walaupun saya juga sekolah di sekolah dasar ya, di SD ya, SD negeri. Karena sekolah SD-nya itu gantian, seminggu pagi, seminggu siang gitu. Jadi madrasah pun saya ikuti dengan gantian. Jadi madrasah tidak hanya sekedar belajar ngaji saja, tapi juga belajar fikih, hadis juga ada di situ. Yang memang jam durasinya lebih singkat. Hanya sekitar 2 jam sampai 3 jam kita berada di kelas. Memang difullkan pada saat itu. Orang tua saya memfullkan kegiatan saya dengan kegiatan-kegiatan pagi sampai siang sekolah, sore setelah asar, ba'da asar itu masuk madrasah. Selesai jam 5:30, maghrib di masjid, baru pulang. Jadi memang full. Nah, cuma ya itu, kenapa kok bisa hilang ya dari RUU Sisdiknas, sehingga seolah-olah pemerintah ini lupa sebelum ada yang namanya sekolah. Bagi dulu, kalau di zaman saya baca beberapa literasi di masa perjuangan dulu, yang bisa sekolah di sekolah rakyat atau di SR itu hanya di kalangan tertentu saja. Apalagi sudah masuk ke tahapan yang tingkat lanjutannya, itu tertentu saja. Nah, bagaimana masyarakat, anak-anak petani, anak-anak yang pejuang dulu sekolah yang tidak memiliki uang gitu ya mereka belajar dengan kiai di madrasah. Jadi artinya secara sejarah kita bisa melihat madrasah ini juga ikut membantu, ikut dalam membangun perjuangan, dalam memperjuangkan negara, dalam membangun perjuangan di negeri kita ini. Tapi sekarang seolah-olah hilang dari RUU Sisdiknas. Ya nggak salah kemudian ada beberapa komentar yang memati komentar, kayaknya Mendikbud Ristek ini lupa dengan sejarah. Apalagi madrasah biasanya atau selalu dikaitkan dengan menak. Lupa atau nggak tahu? Atau nggak tahu ya, bisa jadi. Bisa jadi karena hilang, tiba-tiba hilang. Yang selama ini ada, tapi memang kita memang perlu tahu apa alasannya. Kalau di di media online itu juga sudah mulai disebutkan klarifikasinya. Nadiem dan Yakut ya, Mendikbud dan Menteri Agama sudah buka suara soal hilangnya madrasah di RUU Sisdiknas. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengklarifikasi isu polemik soal tidak disebutnya madrasah dalam draft RUU Sisdiknas itu dikatakan karena masih dalam sedang berkoordinasi dengan Kementerian Agama. Kemendikbud Ristek selalu bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kementerian Agama terkait berbagai upaya dan program-program peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dengan mengedepankan gotong royong dan inklusif. Semangat tersebut juga kami bawa dalam proses revisi RUU Sisdiknas, kata Nadiem yang melalui video yang diunggahnya di Instagram. Kemudian Nadiem menegaskan tidak pernah ada niat menghapuskan madrasah dari Sisdiknas. Sedari awal tidak ada keinginan atau rencana menghapus sekolah, madrasah, dan bentuk-bentuk satuan pendidikan lain dari sistem pendidikan nasional. Sebuah hal yang tidak masuk akal dan tidak pernah terbersit sekalipun di benak kami. Itu klarifikasi Nadiem. Klarifikasinya. Tapi faktanya hilang. Nah, mungkin kayaknya kita perlu ngobrol nih dengan orang-orang yang paham soal pendidikan nih, Bung Fadli. Oke. Sudah ada Karismiaji, pengamat pendidikan Indonesia. Indra Karismiaji.
Pak Indra, selamat pagi. Pak Indra. Halo. Ya, Mas Indra. Ya. Apa kabar, Mas Indra? Bisa dengar suara dari studio, Pak Indra? Dengar dengan jelas. Jelas ya, Pak ya. Jelas. Ya, Tapi ya. madrasah jelas nggak nih nasibnya, Pak? Kayaknya nggak jelas tuh nasib madrasah. Tapi gini, Pak. Gak jelas kenapa ini, Mas Indra. Karena Ya. hilang atau seperti Ya. apa nih, Mas? Sebetulnya kalau kami sih yang sudah 2,5 tahun ini melihat kepemimpinan Mendikbud kita ngurusin pendidikan itu memang ada krisis kompetensi dan minimnya wawasan Nusantara kan begitu. Jadi klarifikasi model begini kan bukan yang pertama, Ya. banyak banget kan. Ya, betul. Sudah dilakukan klarifikasi mulai dari yang dulu program organisasi penggerak, mata pelajaran sejarah dihapuskan, yang pelajaran Pancasila dihapuskan, kan udah sering kan begitu. Jadi memang ada krisis kompetensi dan memang minim wawasan Nusantara kan begitu. Karena ya wajar juga kan gitu loh. Beliau ini kan nggak pernah ngurusin pendidikan gitu. Ya. Membangun manusia kan beda dengan bangun aplikasi kan. Tapi ya dipercaya untuk ngurus membangun manusia ya agak-agak ya beginilah hasilnya kan begitu. Kemudian Nadiem selain dalam klarifikasi yang saya bacakan tadi, Mas Indra, juga Nadiem menyebutkan bahwa agar fleksibel. Fleksibel yang seperti apa sih yang diinginkan dalam pendidikan nasional kita, Mas Indra? Ya nggak jelas juga. Mungkin nanti kita bebas, kita bikin sekolah, kita kasih nama Padepokan Pawang Hujan misalnya kan. Mungkin nanti akan seperti itu. Jadi nggak. Memang pendidikan kita sekarang ini tidak fleksibel ya, Pak Indra. Kalau Pak Nadiem bilang kalau supaya kita fleksibel. bicara penamaan di seluruh dunia juga namanya sama. Ada primary school atau elementary school kan SD, ada middle school atau junior high school kan SMP, ada high school kan SMA kan gitu. Betul. Kan sama aja kan gitu. Kemudian ya memang ada madrasah yang punya penekanan pada pendidikan agama. Jadi letak ketidakfleksibelannya di mana kan gitu. Kecuali tadi mau bikin nama yang aneh-aneh kan. Atau mungkin supaya jelas pembagian kali, Mas Indra. Biasanya kalau kita lihat kurikulum madrasah itu kan ada perpaduan antara dari Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Agama. Kalau di madrasah, misal di MIN ya, madrasah ibtidaiyah atau sanawiyah atau aliyah gitu. Betul, tapi kan di sini konteksnya bukan itu. Konteksnya adalah kalau kita bicara Undang-Undang Sisdiknas yang masih berlaku tahun 2003, itu disebutkan memang. Jadi sekolah di Indonesia itu mengenal sekolah yang berbasis agama, penekanan di agama yaitu madrasah, mulai madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah kan begitu. Dan juga ada yang jalur reguler, SD, SMP, SMA kan begitu. Ya. Itu ada jelas dalam batang tubuh Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 ada. Nah sekarang ini kan tiba-tiba hilang, ya kan? Nah penjelasan menteri, penjelasan pejabat Kemendikbud kan lucu kan gitu. Kami dari awal tidak punya niat kan begitu. Ya betul. Lah kan sama aja kayak orang nyolong kan gitu. Dari awal kami nggak punya niat untuk nyolong kan gitu. Tapi faktanya nyolong kan gitu. Ini Ya kan mungkin sama, karena kan? ada celah jadi akhirnya nyolong gitu ya. Nah, kan jadi lucu kan. Yang kita butuhkan kan bukan penjelasan dia berniat atau enggak, tapi draft RUU Sisdiknasnya tercantum atau enggak kan dasarnya kan itu. Begitu hilang kan kita jadi loh. Ini berarti madrasah memang tidak diakui kan. Kalau saya sih menebak memang lalai kan gitu. Karena kembali lagi ini bukan yang pertama kali kan. Wah, kalau seandainya itu lalai, ini cukup berat juga berarti dalam penyusunan undang-undang, draft undang-undang, karena kelalaian kalau kita lihat yang sebelumnya dan juga tadi disampaikan oleh Mas Indra,
menghilangkan Pancasila gitu kan ya, sempat terjadi. Itu sangat fatal sekali dong kalau apalagi ini menjadi dalam bentuk sebuah undang-undang yang nantinya itu adalah bagian yang tertinggi dalam penerapan aturan-aturan di bawahnya. Betul, makanya saya katakan ini krisis kompetensi dan minimnya wawasan Nusantara kan gitu. Jadi gampangnya gini lah, Mendikbud kita ini adalah orang yang cerdas, sudah berapa kali ketemu beliau langsung. Beliau aset bangsa lah kan gitu. Tapi apa ditempatkan di tempat yang tepat kan begitu. Jadi misalnya lah Mas Fadli dan Mas Ike berdua ini kan seorang penyiar radio nih kan, yang dianggap hebat lah kan gitu, punya kapasitas luar biasa di urusan penyiaran kan gitu. Tiba-tiba disuruh nyembuhin COVID kan, kan nggak bukan bidangnya kan gitu loh. Mau sehebat apapun bidangnya di urusan broadcasting kan gitu. Bukan di urusan nyembuhin COVID kan gitu. Ini sama kasusnya begitu. Jadi kenapa nggak diserahkan memang ke ahlinya sih kan gitu. Dan artinya ini kan bukan yang pertama kali terjadi, berulang kali ada lalai ya kan, dan hal yang penting-penting kan begitu, termasuk ini melupakan madrasah itu kan betul-betul bagian yang sangat penting dari sistem pendidikan kita. Memang di luar negeri nggak ada madrasah, di Amerika nggak ada madrasah kan begitu. Jadi kalau pakai standar Amerika yang nggak masuk ya wajar. Nah kalau di Indonesia kan ada madrasah dan itu kan harus diakomodir kan begitu. Nah kalau saya malah justru mendorong bagaimana satu atap kan begitu, madrasah dan SD, SMP, SMA itu satu atap. Kalau sekarang kan terpisah. Betul. Kalau saya malah mendorong bagaimana itu dibuat satu atap, konten dari madrasahnya, pendidikan Islamnya bisa di Kementerian Agama kan begitu. Kontennya mungkin tenaga pendidiknya itu ekspertisnya di Kementerian Agama kan gitu. Tetapi pengelolaan sekolahnya tetap berada di Kemendikbudristek. Kalau saya kan begitu. Betul. Itu dalam kita bicara sinkronisasi kan, yang diungkapkan kan sinkronisasi. Sinkronisasi betul, yang diungkapkan ya kan? Tujuannya sinkronisasi. Lah ini kalau dilupakan kan bukan sinkronisasi namanya kan lalai. Gitu. Ini saya juga ada mengutip apa yang disampaikan oleh Menteri Nadiem melalui Instagramnya itu, tujuannya adalah penamaan bentuk satuan pendidikan tidak diikat di tingkat undang-undang sehingga jauh lebih fleksibel dan dinamis. Perlu nggak sih Mas Indra untuk bentuk satuan pendidikan itu harus dicantumkan di dalam undang-undang atau cukup hanya di peraturan di bawahnya? Mungkin di bawah undang-undang ada peraturan pemerintah atau Permendikbud, kemudian ada dirjen, cukup di situ saja atau memang harus kita canangkan, harus kita cantumkan di dalam undang-undang supaya jelas aturannya itu? Oke, jadi kalau kita bicara undang-undang itu kan akan berhubungan dengan undang-undang yang lain. Betul. Misalnya APBN, ya kan? Ya. Anggaran pendidikan dan belanja negara kan begitu. Ya. Kemudian APBD kan begitu. Betul. Sekarang kalau di batang tubuh Undang-Undang Sisdiknas tidak tersebut nomenklaturnya, nggak bisa undang-undang yang lain akan punya anggaran buat SD, SMP, SMA, MI, nggak bisa dong, karena nggak ada nomenklaturnya. Apa yang menjadi acuannya tidak ada begitu ya Mas Indra? Nggak ada gitu. Dan itu ada di saya lupa ini apa, tapi hasil dari MK, Mahkamah Konstitusi juga mengatakan kalau penjelasan itu tidak bisa dijadikan dasar untuk membuat peraturan yang lainnya kan. Jadi misalnya di undang-undang ini tidak disebutkan nama SD gitu, Permendikbud nggak bisa keluar bilang akan ada aturan buat SD, karena nggak ada cantolannya, Mas. Gitu, nggak ada. Ini dasarnya apa? Dasar hukumnya apa?
Jadi tidak cukup hanya termaktub di dalam penjelasan saja. Jadi harus di dalam undang-undang, dalam batang tubuhnya itu harus tercantum dengan jelas supaya aturan yang mengikat yang lain yang akan mengikat juga punya acuan begitu ya. Betul. Kami semua ini menilai ini cuma ngeles doang. Sebetulnya lupa. Gitu. Lupa karena begitu udah ramai dipertanyakan orang ya cari cara untuk mengeles lah, ya. kan gitu Pencak silat. Atau jangan-jangan kayak Bung Fadli yang sering agak terkaget-kaget kalau naik bajai tiba-tiba belok gitu. Nah, mirip lah kan gitu loh. Jadi tiba-tiba belok kan gitu. Iya. Sebetulnya masalah kalau saya kan mendingan udah dikatakan ini masih draft, ya kan? Ya. Jadi kami memang hal-hal yang ini akan kita perbaiki dan udah buat saja draftnya itu dibuat diperbarui, tulis nama madrasah, susah amat sih. Ya. Apa nggak perlu penjelasan panjang sampai harus menyebutkan sedang konsolidasi dan lain-lain itu ya. Kan malah jadi lucu kan gitu. Kemudian bersama dengan Menteri Agama membuat video klarifikasi yang tambah lucu lagi gitu. Yeah. Karena Mendikbud bilang akan masuk ke dalam penjelasan undang-undang, Menteri Agamanya bilang akan masuk dalam batang tubuh. Benar yang mana nih? Iya. Kan jadi kita yang rakyat tambah bingung lagi. Ini sebetulnya sistem pendidikan nasional kita mau dibawa kemana? Mau dibuat seperti apa? Kok ngawur-ngawuran begini kan begitu. Jangan-jangan kedua menteri ini juga belum baca lagi kan. Ya kan? Oke. Memasukkan madrasah ke RUU-nya mungkin gampang ya Pak Indra, tapi barangkali political will-nya yang nggak ada. Nah itu saya nggak berani untuk ini ya ke arah ke sana ya. Saya masih nganggapnya ini lalai kan gitu loh. Tapi kalau malah arahnya memang menghapuskan pendidikan keagamaan misalnya, wah itu lebih ruwet lagi tuh Mas. Oke, implikasinya apa kalau menghapuskan keagamaan tadi? Ya itu berarti bukan Indonesia kan? Apakah kita mau berubah menjadi negara yang bukan Indonesia kan gitu? Karena memang yang salah satu yang model sistem seperti itu adalah Indonesia. Dan terlepas dari mutu pendidikan Indonesia yang memang sangat rendah kan, dan memang selama ini madrasah itu kan dianggap kayak anak tiri kan gitu dalam sistem pendidikan kita kan sepertinya tidak mendapatkan perhatian yang ini ya kan gitu. Jadi hanya tergantung kepada anggaran Kementerian Agama. Kalau anggaran Kementerian Agama terkait pendidikan Islamnya ada atau pendidikan keagamaannya besar, ya sudah baru dipakai. Kalau enggak ya sudah hilang begitu saja gitu ya Mas Indra. Begitu juga termasuk tidak bisa ada sentuhan pemerintah daerah kan. Jadi bisa kita bayangkan nih, ini perbandingan aja di Jakarta nih ya. Di Jakarta itu anggaran APBD-nya kan tinggi. Betul. Sehingga anggaran dinas pendidikannya juga tinggi kan begitu. Ini yang membuat guru di DKI Jakarta itu sejahtera. PNS itu kalau nggak salah ya take home pay-nya minimal 21 juta. Itu guru SD, guru SMP negeri yang PNS ya kan? Ya, di DKI Jakarta dengan catatan memiliki kompetensi ya, sertifikasi memiliki sertifikasi pendidik ya kan, sudah sertifikasi, sudah PNS ya kan? Itu minimal segitu. Tapi misalnya dia ngajar di madrasah ibtidaiyah negeri atau madrasah sanawiyah negeri, itu gajinya bisa cuman 7-8 juta kan, jauh banget. Padahal sama-sama ngajar anak SD, anak SMP, cuma beda ini kan, sama-sama PNS. Sama-sama PNS. Cuma yang satu PNS yang karena otonomi daerah, dinas pendidikan itu ada di dinas pendidikan, sementara madrasah harus lewat kementerian, lewat kanwil gitu ya. Nah, begitu. Itu contohnya. Tapi
beruntunglah DKI Jakarta mengakomodir juga guru-guru madrasah ini sekarang kan begitu. Jadi tidak semua daerah seperti itu. Tapi awalnya kan seperti itu contoh lah yang menunjukkan kalau ya seperti supportnya kurang, perhatiannya kurang. Padahal yang dididik kan sama-sama anak Indonesia. Gitu. Oke, baik. Iya. Oke. Baik, mudah-mudahan memang betul ini hanya khilaf, tidak ada maksud dan tidak ada niat. Khilaf kok keseringan gitu kata Messi. Oke. Indra, terima kasih Pak waktunya di Trijaya pagi ini, kita ngobrol-ngobrol santai. Lain waktu kita sambung lagi Pak Indra ya. Baik Mas Indra, terima kasih waktunya Mas. Terima kasih Pak Indra, selamat pagi. Selamat pagi, sehat selalu. Oke, pengamat pendidikan Indra Karismiaji. Jadi jangan suudzon dulu ya. Jangan suudzon dulu. Atau lupa atau tidak ada maksud tidak ada niat. Oke. Dan ini baru draft, jadi masih bisa diperbaiki. Masih bisa direvisi, masih bisa dirubah. Sebelum diketok ya, sebelum diputuskan. Jadi masyarakat mengingatkan atau bersuara aja kalau misalnya ada hal-hal yang dirasa bertentangan dengan kearifan lokal atau dengan tradisi